Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Mutiara Rahma dari kelas 11B. Nama saya Yasinta Aide Juliani dari kelas 11B. Kami di sini akan melaksanakan wawancara kepada pembina ekstrakurikuler pencaksilat dengan gabut. Sekarang kami sedang ada di lokasi rumah beliau. Saya sedang bersama pembina pencaksilat. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Izin minta waktunya sebentar. Saya ingin mewawancara Ibu selaku pembina pencaksilat. Kalau saya boleh tahu dengan Ibu siapa? Boleh diceritakan Bu sejarah berdirinya Ekskul Pencaksilat di Mangkunegaran Garut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Di sini kebetulan saya sebagai pembina ekstrakurikuler silat pencaksilat di Mangkunegaran Garut. Untuk sejarah berdirinya Ekskul Mangkunegaran Garut sendiri, di Ekskul Pencaksilat yang saya ketahui, kebetulan saya di sini juga sebagai pembina baru, jadi saya kurang mengetahui bagaimana detailnya Ekskul Pencaksilat ini berdiri. Tapi setahu saya memang sudah berdiri sejak tahun 2015-an kurang lebih. Nah, untuk Ekskul Pencaksilat ini kebetulan dari tiap tahun ke tahunnya itu mengalami sedikit perubahan, terutama dari pembinanya. Saya sendiri selaku pembina ekstrakurikuler pencaksilat itu baru membimbing anak-anak itu sekitar kurang lebih 2 tahunan untuk menjabat sebagai pembina ekskul. Dan kalau untuk sejarahnya lebih tepatnya, pencaksilat ini itu dari zaman dulu itu dikenalnya sebagai ekskul dari Tapak Suci, namanya itu Tapak Suci. Sampai sekarang pun memang ekskul pencaksilat ini memiliki identitas sebagai ekskul Tapak Suci. Sudah, mungkin itu saja yang saya ketahui dari sejarah ekskul pencaksilat. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Kalau boleh saya tahu, latihan silat itu dilaksanakannya di ruangan mana? Untuk latihan silat, kebetulan kami sudah memiliki ruangan pribadi, khususnya ruangan latihan itu yang berada di dekat masjid. Kebetulan itu dulunya bekas perpustakaan, tetapi karena sekarang perpustakaan sudah berpindah, jadi itu dijadikan sebagai ruangan untuk latihan silat. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kapan latihan ekstrakurikuler itu dilaksanakan? Untuk latihan ekskul pencaksilat sendiri itu jadwalnya setiap hari Rabu dan juga hari Sabtu. Kalau untuk hari Rabu itu setiap pukul pulang sekolah itu kurang lebih jam 15.25 sampai kurang lebih sampai jam 5-an. Kalau untuk hari Sabtunya kita mulai latihan itu dari jam 2 sampai jam 4-an. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih anak-anak silat di Mangkunegaran Garut itu bisa berprestasi? Untuk prestasi sendiri, khususnya dari pencaksilat di Mangkunegaran Garut itu kebetulan alhamdulillah datang dari keinginan dan juga tekad dari anak-anak sendiri. Jadi untuk meraih prestasi tersebut mereka itu selalu berlatih, setiap hari mereka selalu datang mengikuti arahan-arahan yang diberikan dari pelatih dan juga pembina. Kemudian juga mereka saat itu mereka juga memiliki tujuan dan juga tekad yang kuat, sehingga mereka alhamdulillah bisa meraih prestasi yang membanggakan khususnya untuk ekskul dan juga sekolah Mangkunegaran Garut. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih tujuannya diadakan pencaksilat di Mangkunegaran Garut? Tujuan dari berdirinya Ekskul Pencaksilat di Mangkunegaran Garut itu banyak sekali. Salah satunya yang pertama itu untuk pengembangan diri, yaitu untuk meningkatkan mental, kemudian fisik dan juga spiritual bagi siswa Mangkunegaran Garut. Kemudian yang kedua juga sebagai ajang untuk melatih bela diri, sama yang awalnya sudah mampu kemudian dilatih agar lebih menjadi bisa lebih bagus lagi gitu. Kemudian juga sebagai salah satu cara untuk melestarikan budaya tradisional yang kita miliki, yaitu salah satu pencaksilat dari seni budaya. Jadi Bu, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Saya Yasinta Aide Juliani akan melanjutkan sesi wawancara. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih anak-anak di sini yang pernah mengikuti lomba dan mendapat kejuaraan? Alhamdulillah selama saya menjabat selama 2 tahun ini sudah ada beberapa anak yang serta mengikuti kejuaraan pencaksilat. Yang pertama itu ada Muhammad Elsiren, kemudian juga ada Rian, kemudian juga ada Muhammad Rifki, kemudian juga untuk perempuannya ada Risna dan juga ada Wanda. Itu beberapa anak yang tahun kemarin dan juga tahun sekarang itu turut serta dalam kejuaraan pencaksilat. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Lalu, apakah Ibu merasa bangga terhadap prestasi yang telah dihasilkan oleh anak didik Ibu? Jelas pasti bangga banget ya, khususnya dari saya yang baru 2 tahun ini menjabat sebagai pembina ekskul, kemudian anak-anak sudah memiliki berbagai macam prestasi. Pasti saya sendiri sangat bangga, bukan hanya saya, guru-guru lain pun juga pasti akan bangga. Apa harapan Ibu terhadap perkembangan ekskul Pancasila ke depannya?
Harapan saya sebagai pembina Eskul Pencaksilat Mandiri Baru, tentunya semoga kedepannya Eskul Pencaksilat Mandiri Baru itu semakin maju, semakin bagus, jadi semakin berprestasi, bukan hanya di tingkat sekolah saja, tetapi di luar kabupaten, bahkan semoga sampai masuk ke tingkat nasional. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang ibu harapkan bisa terwujud. Ternyata pencaksilat bukan hanya sekedar belajar memperindah gerakan, namun pencaksilat juga mengajarkan bagaimana kita mempunyai tekad yang sangat tinggi dan tak mudah menyerah. Ingatlah, janganlah jadikan ilmu silatmu untuk melukai orang lain, tapi gunakanlah untuk melindungi orang lain. Karena bela diri bukan untuk orang yang main-main. Terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah meluangkan waktunya bersama kami. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.